Tori dan Gabon beserta rombongannya langsung menuju di kerajaan Jarga. Kerajaan ini terletak di wilayah paling panas di dunia tersebut, yaitu berada di pusat gunung berapi yang paling panas. Untuk sampai di puncak kerajaan Jarga, mereka harus melewati lereng kematian. Disebut lereng kematian karena banyak sekali hewan-hewan kuat dan makhluk asli dunia tersebut yang menjaga lereng tersebut. Salah satunya adalah makhluk dari klan batu, mata iblis, kuda pemburu, buaya raksasa, serigala iblis, ular piton besi, dan masih banyak lagi. Melewati lereng kematian juga tidak bisa terbang di atasnya, karena tumbuhan di sana sangat tinggi hingga hampir menembus awan. Hanya klan Jarga yang mampu terbang melewati lereng kematian, karena klan Jarga adalah klan naga bersayap. Beberapa saat kemudian, rombongan Tori sampai di depan lereng kematian. Tidak ada yang istimewa dengan lereng tersebut, hanya hamparan hutan yang sangat lebat dan tinggi. Dari seluruh dunia tersebut, lereng kematian adalah tempat paling indah dan paling mematikan. Tumbuh-tumbuhan menjulang tinggi, pohon-pohon besar terlihat kokoh, serta ada beberapa suara seperti seruling dan trompet beradu. Suara-suara tersebut terjadi secara alami. Banyaknya pepohonan besar sehingga celah-celahnya menimbulkan suara yang terkesan mencengkam. Gabon, yakin kita ingin masuk ke hutan ini? Tanya Tori. Tidak, firasatku buruk tentang hutan ini, jawab Gabon. Terus bagaimana? Mau lanjut atau kita kembali dulu? Kita sudah sejauh ini, mari kita lanjutkan. Gabon sebetulnya tidak yakin. Dia ragu-ragu ingin memasuki hutan tersebut, mengingat tubuh besarnya akan sulit bergerak jika masuk ke dalam hutan. Apa kau yakin tahu jalannya, Gabon? Tidak juga. Aku pernah ke sini beberapa kali dulu, tapi jelas sudah banyak berubah. Jalur menuju puncak sudah dicari. Yang jadi masalah adalah penghuni hutan ini cukup merepotkan. Wah, benarkah? Sosok sepertimu saja bisa kerepotan. Bukankah ini sangat berbahaya? Perlu kau tahu, penghuni asli dunia ini memang sangat kuat. Belum lagi yang menjaga puncak dunia ini. Apakah kau pernah berhadapan dengan penjaga puncak dunia ini? Sama sekali belum. Tapi melihatnya sudah. Sosoknya mirip seperti Dead Soul. Hanya saja kemampuannya mungkin 10 kali lipat. Aku masih ingat. Energinya bahkan membuatku merinding saat itu. Sekuat itukah penjaga dunia ini, Gabon? Cukup lama mereka berada di dalam hutan. Tidak ada gangguan yang berarti. Hening dan sepi. Berhenti semuanya, ucap Gabon. Lalu dia jalan ke depan seorang diri. Ada sosok hitam seperti bayangan. Semuanya tidak menyadari kecuali Gabon. Sosok itu adalah serigala iblis. Gabon berhasil menangkap salah satunya dengan tangan kirinya saat serigala itu mencoba untuk menyerangnya. Gabon meremasnya hingga tulang lehernya patah dan mati. Gabon hanya memberikan contoh kepada serigala lainnya yang tengah mengintai mereka sejak memasuki hutan. Serigala iblis hampir mirip dengan serigala darah. Bedanya, serigala iblis lebih suka berkelompok seperti halnya serigala pada umumnya. Sedangkan serigala darah hidup secara individu. Ayo, kita lanjutkan. Saat mereka melanjutkan perjalanan, rombongan serigala iblis masih mengikuti mereka, mencari kesempatan untuk menyerang. Tapi tidak ada kesempatan bagi serigala iblis untuk menyerang. Mereka terpaksa berhenti mengikutinya karena menyadari yang dilewati bukan lagi wilayahnya. Hati-hati dengan tombak mereka. Pertempuran akhirnya tidak bisa dihindari. Mereka memasuki wilayah kuda pemburu. Bukan seperti kuda pada umumnya. Mereka pemakan segalanya dan sangat suka dengan jiwa makhluk hidup. Kuda pemburu sebetulnya lemah, lebih lemah dari serigala iblis. Tapi yang paling merepotkan adalah lemparan tombaknya. Akurasinya sangat tinggi dan kecepatannya sangat luar biasa. Pastinya, kuda pemburu bukanlah tandingan pasukan yang Tori bawa. Dalam sekejap, beberapa kuda pemburu binasa. Wah, yang merepotkan akhirnya muncul. Siapa yang kau maksud, Gabon? Lihat saja sendiri sebentar lagi. Terdengar seperti suara Per yang berulang kali.
Semakin lama, suara itu semakin jelas. Lalu muncul sosok menjijikan. Dia melompat-lompat dengan tentakel yang ada di tubuhnya. Memiliki mata yang besar di perutnya dan menggenggam dua buah bola kristal seperti mata. Sosok ini disebut sebagai mata iblis penghancur. Serahkan padaku makhluk ini. Aku tidak ingin menyia-nyiakan waktuku. Baiklah, hati-hati Gabon. Kemari kau makhluk gendut. Gabon langsung menantang makhluk itu. Seluruh tempat bergetar saat palu besarnya menyentuh tanah. Kedua tangan makhluk itu mengeluarkan sinar panas yang membakar apapun yang disentuhnya. Pastinya, Gabon dengan mudah menghindarinya. Saat makhluk itu ingin mengeluarkan matanya yang ada di perutnya, Gabon yang sudah berada di tepat di depannya langsung melancarkan serangannya. Sosok gendut itu langsung gepeng terkena palu penghancur milik Gabon. Akan sangat merepotkan jika makhluk itu sampai mengeluarkan mata dari perutnya. Mata di perutnya bisa menghancurkan apapun yang dilihatnya. Mata iblis penghancur adalah salah satu makhluk terkuat yang berada di dunia tersebut. Gabon terdahulu pernah berhadapan dengan mata iblis penghancur. Dia hampir saja celaka saat menahan serangan dari mata utamanya itu. Tidak mudah sebenarnya mengalahkan mata iblis penghancur, tapi jika itu Gabon, tentunya dia punya caranya sendiri untuk mengalahkannya dengan cepat. Kita lanjutkan, lebih cepat lagi, jangan sampai bertemu sosok yang lebih merepotkan lagi. Untuk lebih efisien, mereka akhirnya terbang menunggangi singa bersayap. Mereka terbang rendah, meskipun ada beberapa makhluk yang mengejar dan menyerangnya. Semua itu bisa diatasi oleh busur pajang. Akhirnya, mereka bisa melewati lereng kematian dan tiba di jalur kerajaan Jarga. Keadaannya sungguh parah. Semuanya hanya bebatuan dan tanah yang hitam dan tandus. Bahkan beberapa tanah menganga mengeluarkan lumpur panas yang mendidih. Terlihat di puncaknya berdiri bangunan istana yang dikelilingi oleh danau magma. Itulah istana kerajaan Jarga. Mereka tiba di jalan utama menuju istana Jarga. Terlihat dari kejauhan istana yang berdiri di atas danau magma yang mendidih. Meskipun sudah jelas tujuan mereka, tidak mudah untuk sampai di istana Jarga. Selain penghuni klan Jarga, ada sosok yang tinggal menjaga kawasan tersebut. Sosok itu adalah seekor serigala berkepala 3, mampu menyemburkan api dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Hewan ini memiliki ukuran yang sangat besar, selalu lapar dan sangat agresif. Hewan ini disebut Beros. Apakah sudah aman Gabon? Tidak, akan sangat beresiko. Kita berdua saja yang akan pergi. Biarkan mereka menunggu di sini. Baiklah, ayo berangkat. Situasi di sini memang akan sangat membahayakan pasukan kita jika nekat membawa mereka ke puncak. Sebetulnya bukan kondisi di sini yang mengancam, tetapi yang menjaga lokasi ini. Apakah ada makhluk yang menjaga di tempat seperti ini, Gabon? Kau akan tahu nanti. Mereka berdua pergi menuju puncak meninggalkan pasukannya. Setiap langkah yang diambil diperhitungkan dengan hati-hati. Salah melangkah saja, sedikit saja jiwa mereka akan melebur terkena lumpur panas yang mendidih. Tidak terkecuali bagi penghuni Jarga. Mulai terdengar suara hewan menggeram. Sepertinya hewan tersebut sedang marah. Akhirnya kau keluar juga. Gila, besar sekali anjing ini Gabon. Tori terkejut. Hei Beros, apa kau masih mengenaliku lagi? Serigala itu mendekati Gabon sambil mencium baunya. Gabon hanya sebesar lutut serigala itu. Padahal Gabon sendiri memiliki ukuran tubuh yang cukup besar. Bisa dibayangkan sebesar apa serigala itu. Beros mulai mengenali Gabon. Ekornya bergoyang dan lidahnya keluar. Tapi Beros masih tetap waspada kepada Tori. Baginya Tori adalah orang luar. Hei Beros, jangan ganggu dia. Dia temanku, oke? Oh, aku mengerti sekarang. Kenapa kau minta kita berdua saja yang pergi? Hahaha. Beros masih bisa memaklumi jika hanya ada satu kehadiran makhluk asing. Tapi jika banyak orang, Beros akan menggila. Aku heran kau sampai mengenal makhluk semengerikan ini Gabon. Hahaha. Cerita yang panjang. Beros, antarkan kami ke puncak. Tori dan Gabon naik di punggung Beros.
Mereka tidak lagi khawatir akan salah langkah. Beros kebal terhadap lumpur panas, jadi dia tidak peduli jika harus menginjak atau berenang di lumpur panas. Tidak butuh waktu lama, mereka sampai di puncak. Beros berhenti di jembatan. Tidak mungkin baginya untuk menyeberanginya karena ukuran tubuhnya yang besar. Dari kejauhan terlihat beberapa makhluk yang memperhatikan Beros. Hei, kenapa Beros kesini? Iya, jarang-jarang makhluk itu kemari. Lihat, ada sosok di atas Beros. Mana? Iya, siapa mereka? Tori dan Gabon kemudian turun dari punggung Beros. Terima kasih Beros, jangan lupa jemput kami nanti. Beros kemudian langsung pergi. Dulunya, Beros adalah serigala kecil yang ditemukan hampir mati oleh 9 kesatria kuat di Gunung Es. 9 kesatria tersebut salah satunya adalah Gabon, dan 8 lainnya adalah Jorga, Roka, dan lainnya. Beros berhasil selamat, dia juga ikut serta dalam berbagai pertempuran. Dan mulai saat itu, Beros hanya mengenali ke-9 kesatria itu saja. Tunggu, siapa kalian? Kata salah satu penghuni istana Jarga. Sampaikan kepada Jorga, aku Gabon ada di sini. Balas Gabon. Tunggulah di situ. Penghuni istana Jarga sempat ragu, tapi melihat Gabon datang bersama Beros, dia yakin bahwa Gabon bukanlah musuh. Beberapa saat kemudian, orang yang dimaksud telah muncul. Tidak aku sangka kau masih hidup. Kau masih saja jelek seperti dulu. Ucap Jarga. Cobalah kau bercermin. Lihatlah dirimu seperti apa, Jorga. Tidak ada yang salah dengan wajah tampanku ini, kata Jorga sambil bercermin di Danau Mahma. Terserah kau saja. Kenapa kau kesini, Gabon? Dan siapalah sosok ini? Dia adalah penguasa singa terbang. Aku enggan ingin mengatakan padamu, tapi tidak ada pilihan lain, jawab Gabon lalu menjelaskan semuanya. Kau dari klan mana? Memang aku merasakan ada aura murni naga dalam dirimu, tapi aku tidak tahu banyak jenis naga sepertimu, tanya Jorga kepada Tori. Sebetulnya aku juga tidak tahu. Aku bahkan dibesarkan di klan campuran, tidak tahu asal-usulku dari mana. Tori mengarang cerita untuk menghindari pertanyaan yang merepotkan. Oh, ternyata begitu. Tidak perlu bersedih. Meskipun kita berbeda ras, kau tetaplah naga. Pintu kami terbuka buatmu. Terima kasih, Tuan Jorga. Hei, bagaimana keputusanmu, Jorga? Kenapa kau tidak menjawab? Sudahlah. Aku sudah menduga kau tidak akan peduli, ucap Gabon. Gabon, lupakan. Bahkan dulu kita 9 orang saja tidak berhasil. Maaf, aku tidak bisa membantu kalian, kata Jorga sambil menyembunyikan bahwa dia sedang gemetar. Bukan karena takut, tetapi dia berusaha kuat di hadapan mereka. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Ayo kita kembali. Tori, penguasa singa terbang, semoga kau berhasil. Mereka akhirnya pergi meninggalkan wilayah kerajaan Jarga. Klan Jarga adalah naga api bersayap. Mereka juga memiliki umur panjang. Bahkan konon Jorga jauh lebih tua dari Gabon. Dan memang tidak terlihat jelas bahwa Jorga lemah. Tetapi sebetulnya Jorga sengaja menutupinya. Dia tidak mau membantu bukan karena tidak mau. Itu disebabkan karena Jorga sudah dalam kondisi yang sangat lemah. Terlihat dia memaksakan dirinya. Tangannya sempat bergetar dan nafasnya terlihat berat. Sepertinya Jorga tidak mau membantu bukan karena dia tidak mau, Gabon. Ya, kau benar. Dari dulu Jorga tidak pernah memperlihatkan kelemahannya. Aku tahu dia dalam kondisi yang buruk. Jika tidak, saat bertemu denganku, dia pasti akan langsung menyerangku. Kita lakukan saja sebaik mungkin. Setidaknya Jorga cukup senang dengan kabar tersebut. Ya, kau mungkin benar. Tori dan Gabon kembali ke wilayah singa terbang. Banyak yang harus dipersiapkan.
waktu kurang 5 hari lagi. Seperti yang dijanjikan, semuanya akan berkumpul di padang kematian. Dan waktu terus berlalu. 2 hari sebelum keberangkatan, di sebuah ruangan besar, berkumpul beberapa petinggi singa terbang sedang mendiskusikan rencananya. Tori, Sinta, dan Gabon duduk sejajar, sedangkan yang lainnya berada di tempat yang sewajarnya. Semuanya saling beradu argumen, saling berikan pendapat dan masukan. Tidak jarang juga saling cekcok karena berbeda pendapat. Diskusi sudah berjalan cukup lama dan akhirnya sampai di penghujung pertemuan. Apakah ada lagi yang ingin diberikan saran? Mohon Nyonya Pemimpin, bukankah sebelumnya dipastikan bahwa keempat kekuatan besar bersedia mengakui singa terbang sebagai negaranya? Ucap Igor, lelaki tua dari klan kayu ahli racun. Cobalah jelaskan Igor, apa yang ingin kau sampaikan? Balas Sinta. Terima kasih Nona Pemimpin. Jadi, yang aku khawatirkan saat kita mengerahkan pasukan ke padang kematian, aku takut justru ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk menyerang kita. Aku percaya dengan klan Jarga maupun klan Zen yang sudah jelas dekat dengan Tuan Gabon. Tapi, dua kerajaan lainnya masih tidak diketahui. Jelas Igor. Aku sependapat dengan Tuan Igor, sahut Orza dari klan Barba. Jangan membuat ragu semua orang Igor tua. Jika kau memiliki gagasan seperti itu, setidaknya berikan juga solusinya. Ucap Ratu dari klan Munde, ahli sihir dan panah. Oh, itu pasti Nona Munde. Untuk mengantisipasi serangan dari dua kerajaan, cukup pasukan darat yang dikirim ke gurun kematian. Pasukan udara tetap berada di sini. Tidak ada pasukan yang lebih cepat daripada pasukan udara yang kita miliki. Jelas Igor. Panggil aku Ratu Igor tua. Aku paham apa yang kau maksud Igor. Terima kasih atas sarannya. Apalagi yang ingin kalian berikan saran? Kata Sinta. Baiklah, sudah diputuskan. Semuanya persiapkan pasukan masing-masing. Saat waktunya tiba, aku tunggu instruksi selanjutnya. Kata Sinta menutup pembicaraan. Akhirnya, waktu yang ditunggu telah tiba. Seluruh pasukan singa terbang disiapkan. Klan Barba, klan kayu, klan Mude, dan beberapa klan lain yang sudah masuk dalam bagian negara singa terbang. Penaklukan dunia di buku jiwa akhirnya dimulai. Hari yang ditunggu telah tiba. Seluruh pasukan singa terbang dikumpulkan yang berjumlah kurang lebih 100.000 prajurit dari berbagai klan. Seluruh prajurit nampak bersemangat karena perjalanan ini adalah momen yang tidak bisa dilewatkan. Aku sampaikan untuk yang terakhir kalinya, perjalanan ini akan sangat berbahaya. Kita akan berhadapan dengan penghuni asli dunia ini dan akan menaklukkan menara jiwa. Yang ragu-ragu boleh mundur. Siapa yang tidak ingin ikut, bicaralah. Ucap Gabon. Suasana menjadi hening. Baiklah, aku rasa tidak ada yang memiliki niat pengecut di sini. Kita akan siap berangkat. Sorakan semangat seluruh pasukan menggema. Terlihat di raut wajah mereka sangat senang tanpa ada paksaan. Baiklah, seperti yang sudah direncanakan, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga, pasukan udara sementara akan tinggal untuk melindungi mereka yang tidak bisa berperang. Jika keadaan sudah benar-benar aman, pasukan udara akan segera menyusul. Tunggu Tuan Penguasa, kata salah satu makhluk yang menyerupai kambing, God. Apa yang ingin kau sampaikan? Katakanlah. Nama saya God. Saya mewakili semuanya, makhluk lemah yang tidak bergabung dalam pasukan. Ingin ikut serta menemani Anda menaklukkan menara jiwa. Kami memang lemah, tetapi pada dasarnya kami tetaplah seorang petarung. Izinkan kami untuk menyertai Anda penguasa. Pinta God sambil menunjukkan rasa hormat sambil sedikit menunduk. Setelah God selesai mengucapkan kata-katanya,
Seluruh sosok yang dianggap lemah di negara singa terbang mulai bermunculan dengan pakaian dan senjata tempur mereka. Orang tua, wanita, dan anak-anak tidak ketinggalan. Bagaimana menurut kalian tentang ini? Tanya Tori. Jika mereka sendiri yang meminta, biarkan saja suamiku, berilah mereka kesempatan. Ya, itu benar. Ini adalah momen yang sangat penting. Wajar jika mereka tidak ingin ketinggalan. Aku setuju jika mereka mau ikut, sahut Gabon. Baiklah, kau dengar itu, God. Kalian boleh ikut serta. Semangat mereka tidak kalah dari pasukan utama. Perjalanan menaklukkan Menara Jiwa adalah momen bersejarah yang tidak mungkin terulang dalam waktu dekat. Mereka menyadari tidak sekuat pasukan utama, tapi setidaknya mereka ingin berguna untuk momen itu, dan sebagai kontribusi bahwa mereka juga bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk negara singa terbang. Terima kasih penguasa. Baiklah, jika seperti ini, rencana kita ubah. Tidak ada yang tinggal di sini, semuanya akan berangkat ke padang kematian, dan aku akan menamai pasukan baru ini disebut sebagai Han. Akhirnya, seluruh penghuni singa terbang tidak ada yang tinggal. Semuanya ikut menyertai perjalanan tersebut. Menara Jiwa adalah pusat dunia tersebut. Untuk menguasai dunianya, harus menaklukkan Menara Jiwa. Perjalanan menuju Menara Jiwa tidaklah mudah. Banyak rintangan yang harus dihadapi untuk sampai di Menara Jiwa. Di Menara Jiwa juga ada beberapa ujian yang harus diselesaikan. Ada 7 tingkat wilayah di Menara Jiwa dengan kesulitan yang berbeda-beda. Dan tidak sembarangan orang bisa memasuki Menara Jiwa. Hanya mereka yang telah membuka atau masuk ke dalam buku jiwa secara sengaja yang bisa menaklukkan buku jiwa. Pasir hitam membentang luas di daratan. Panas seperti menginjak batu bara yang memerah. Seperti itulah kondisi padang kematian, tempat penuh misteri sekaligus jalur utama menuju Menara Jiwa. Kurang lebih ada sekitar ratusan ribu prajurit singa terbang datang ke gurun kematian. Saat sampai di sana masih sepi, belum ada pasukan lain yang datang. Wah, aku baru pertama kalinya kemari. Sama. Ternyata seperti ini kondisi padang kematian. Ini aku yang ketiga kalinya kemari. Wah, benarkah? Iya. Salam Tuan, dari arah barat ada beberapa pasukan besar datang, kata salah satu pasukan pengintai. Akhirnya mereka tiba juga, ucap Gabon. Tidak lama kemudian muncul 3 pasukan besar dari 3 kerajaan, klan Zen, klan Zenoid, dan klan Babut. Keempat kekuatan besar telah berkumpul, dan hanya klan Jarga yang tidak terlihat. Oh, mereka itu pasukan singa terbang. Ini baru pertama kalinya aku melihatnya. Sepertinya itu biasa-biasa saja, ucap pimpinan klan Zen, Arkan. Aku rasa mereka jauh lebih baik daripada pasukanmu, Arkan, sahut pimpinan klan Babut, Enma. Oh, benarkah? Bagaimana jika kau mencobanya? Siapa yang takut, Arkan? Kalian diamlah. Kita di sini bukan untuk saling bertikai, cegah Rozan, pemimpin klan Zen. Terima kasih sudah jauh-jauh datang kemari. Kalian pasti sudah tahu tujuannya, jadi aku tidak akan panjang lebar. Kita hanya perlu membukakan jalan menuju Menara Jiwa. Selanjutnya, penguasa singa terbang yang akan melanjutkannya. Jika tidak ada yang disampaikan, untuk menghemat waktu, kita berangkat sekarang. Mohon tunggu sebentar, leluhur Gabon. Aku percaya dengan Tuan leluhur, tapi menyerahkan sisanya kepada pimpinan singa terbang, aku agak ragu, kata Arkan. Arkan, kau, biarkan saja Rozan. Tidak hanya Arkan yang ingin tahu kemampuan penguasa singa terbang, cegah Roka. Lalu, apa maumu, Arkan? Izinkan aku, Arkan, untuk menilai seberapa kuat penguasa singa terbang ini, ucap Arkan yang sengaja meremehkan. Mau di sini ataupun di alam Jagratara, klan Zenoid sama-sama menyebalkan, batin Sinta. Baiklah, biar aku dia beli pelajaran.
Tori berjalan santai menuju di tengah-tengah pasukan. Wow, itu tuan pemimpin. Akhirnya aku bisa melihatnya bertarung. Benar-benar, inilah yang aku tunggu-tunggu. Anda memang sosok yang berani, ucap Arkan sambil datang menghampiri Tori. Wah, Tuan Arkan, hajar dia! Yo, hajar dia! Baiklah, apa bisa dimulai? Mohon bimbingannya. Arkan bersiap untuk menyerang. Tunggu dulu. Oh, apakah Anda ingin melawan bawahanku? Ucap Arkan sekali lagi meremehkan. Kau dan juga kau kemarilah. Tori menunjuk Enma dan Rozan. Merasa tertantang, Enma dan Rozan langsung datang menghampiri Tori. Oh, apa kau ingin melawan seorang wanita? Tapi Enma bukanlah wanita yang lemah. Ucapan Arkan semakin menjengkelkan. Baiklah, sekarang kalian bertiga majulah, tantang Tori. Jangan melawak. Aku sendiri sudah lebih dari cukup untuk melawanmu. Hiya! Dengan mudah Tori menghindari serangan Arkan. Sudah aku bilang, kalian bertiga majulah. Keluarkan seluruh kemampuan kalian, ucap Tori sekali lagi. Arkan semakin kesal. Dia merasa dipermalukan. Tapi Enma dan Rozan juga bersiap untuk menyerang Tori. Baiklah, bersiaplah. Aku tidak akan menahan diri, ucap Enma. Jangan menyesal, sahut Rozan. Baiklah, aku juga tidak akan menahan diri. Bersiaplah babak belur. Arkan, Rozan dan Enma benar-benar tidak menahan diri. Mereka serius mengeluarkan segenap kemampuannya. Masing-masing memiliki aura yang unik sebagai seorang pemimpin, terutama Rozan. Rozan menyadari bahwa Tori kuat. Sosok leluhur seperti Gabon bersedia tunduk, pastinya ada alasannya. Tidak menunggu apa-apa lagi, mereka bertiga langsung serentak menyerang Tori dengan gaya bertarung masing-masing. Saat serangan mereka menyentuh Tori, ketiganya terpental saat petir emas menyambar turun ke arah Tori. Sepertinya Tori ingin segera menyelesaikan pertarungan. Tombak naga emas ada dalam genggaman Tori. Mereka bertiga terkejut mendapatkan serangan tiba-tiba. Mereka hanya mengalami luka ringan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Wah, luar biasa! Pemimpin, ternyata sekuat itu. Hebat! Iya! Seluruh pasukan singa terbang bersorak. Aku sudah menduga, kau memang sangat kuat. Aku menyerah, ucap Rozan. Aku juga menyerah, sahut Enma. Sial, batin Arkan. Selama beberapa tahun di dunia tersebut, Tori mulai terbiasa dengan tombak naga emas. Meskipun Tori masih belum bisa bertahan lama saat menggunakannya, tapi sudah memiliki banyak kemajuan. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin menantang penguasa singa terbang? Ucap Gabon. Suasana langsung hening. Jika tidak ada lagi, persiapkan pasukan kalian dan segera kita akan berangkat. Sorakan semangat mengawali mereka. Perjalanan menuju Menara Jiwa akhirnya dimulai. Padang kematian menjadi saksi bisu bergabungnya 4 kekuatan besar di dunia tersebut. Padang kematian tidak menjadi masalah. Paling rintangan yang harus dihadapi adalah penghuni asli dari klan batu. Meskipun cukup merepotkan, tetapi masih bisa ditangani dengan mudah karena klan batu mayoritas buta dan tuli. Asalkan bergerak dengan cepat, klan batu tidak akan menjadi masalah. Setelah melewati padang kematian yang memiliki suhu yang panas, mereka akan menemukan danau ketamakan. Sebetulnya, danau ini sangat indah dan airnya sangat menyegarkan. Siapapun yang datang dari padang kematian pasti akan tergoda ingin segera masuk ke danau tersebut.
dinamakan Danau Ketamakan bukan karena danaunya yang bermasalah, tetapi penghuni danau tersebut yang memiliki sifat yang rakus dan kejam. Setelah itu, mereka akan tiba di hutan bencana. Tidak ada yang aneh dengan hutan tersebut, sama seperti hutan pada umumnya. Hutan bencana sangat tenang, sejuk, dan nyaman kelihatannya. Tempat yang sangat cocok untuk istirahat. Setelah melewati padang kematian dan juga danau ketamakan yang sangat melelahkan, namun lengah sedikit saja, bencana akan menghampiri. Hutan bencana adalah tempat yang paling berbahaya di dunia tersebut. Sangat nyaman, tetapi juga sangat mematikan.